Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya, yang sudah chat di nomor saya. Silahkan mau tanya-tanya, dan yang boleh chat tidak harus mitra dari Pak Suwandi. Siapapun mau tanya seputar ikan gabus, insya Allah saya akan berbagi sebisa saya tentang budidaya ikan gabus, mulai dari pembibitan, pembesaran, kemudian pemasaran, dan pengolahan ya. Oke, pertanyaan yang pertama ini dari Mas Adik ya. Mas Adik ini nama Adik atau Mas Adik ya. Mas Adik ini yang ada di Jakarta, menanyakan bagaimana Pak cara membuat ikan gabus agar bertelur secara bersamaan ya, yang selama ini sudah Pak Suwandi lakukan. Mohon pencerahannya Pak ya, karena saya ingin berharap ikan gabus saya bisa bertelur bareng-bareng sehingga menghasilkan bibit yang jumlahnya banyak dalam waktu yang bersamaan seperti yang Pak Suwandi lakukan. Oke ya, ini pertanyaannya. Cara bagaimana membuat ikan gabus itu bertelur bersamaan ya, seperti yang saya lakukan adalah pertama, induk kalau sudah bertelur ya, misalkan bertelur tanggal 1 ya kan, tanggal 1 bertelur, kemudian induk ini otomatis akan istirahat selama 1 bulan. Tanggal 1 bertelur, kemudian istirahat sampai 1 bulan. Kemudian ada induk gabus yang bertelur misalkan tanggal 7 ya, tanggal 7 bertelur, otomatis dia istirahat tanggal 7 di bulan berikutnya, berarti ada selisih 1 minggu. Kemudian ada yang bertelur tanggal 30 misalkan, otomatis ada 3 induk yang bertelurnya tidak bersamaan kan. Nah, cara agar bagaimana induk itu nanti bertelurnya bersama-sama adalah yang bertelur tanggal 1 ya, dia waktu istirahatnya bisa lebih dari 1 bulan. Jadi masa dia istirahat, harusnya dia tanggal 1 bulan depan dia sudah dipijahkan. Enggak, dia harus istirahat nunggu sampai tanggal 30. Jadi yang bertelur terakhir ini kan tanggal 30 nih, berarti dia harus menunggu istirahat sampai 2 bulan paling tidak. Tanggal 1 harusnya dia sudah dipijahkan lagi, dikasih tanaman air, tapi dia tidak, dia menunggu yang lain ini. Jadi ada yang menunggunya itu berarti 1 bulan, ada yang waktu tunggunya 3 minggu ya kan. Nah, tergantung. Jadi yang dilihat yang paling lama, yang belakang sendiri bertelurnya, yang lain akan menunggu yang terakhir kali. Nah, saat mereka menunggu sama tanpa diberi tanaman air, nah nanti pada saat sudah waktu tunggunya menyamai yang bertelur terakhir ini, itu baru nanti dikuras bersamaan, dimasukkan tanaman air secara bersamaan ya. Ini akan membuat induk itu akan bisa bertelur ya minimal jeda 1-2 hari lah, nggak apa-apa, itu bahkan bisa bersama-sama bertelurnya. Jadi tanpa perlakuan khusus, dengan cara seperti ini induk bisa produksi secara bersama-sama ya. Dan nanti istirahatnya juga istirahatnya bersama-sama ya, walaupun ada selisih 1 hari 2 hari, sudah istirahat gitu ya, mana telurnya sudah keluar, sudah istirahat ya. Itu cara bagaimana membuat ikan gabus induk itu bertelur secara bersamaan ya, sehingga nanti pada saat produksi semua, pada saat istirahat semua. Jadi ada waktu dia untuk istirahat secara bersama-sama, dan nanti produksi secara bersama-sama. Nah, kalau dibuat secara bersama-sama seperti ini, memudahkan kita untuk memproduksi kutu air. Kutu airnya banyak, habis, sudah masuk ke PF, kutu airnya sudah nggak ada lagi, pakai PF ya. Sudah tidak ada lagi larva yang makan kutu air, sehingga mudah kita ya. Kalau kita bertelur induknya cuma sedikit, kemudian 1 pasang bertelur ini 2 minggu lagi 1 pasang, 1 minggu lagi 1 pasang, kita repot bikin kutu airnya ya. Karena kutu air itu harus kita buat terus-terusan, tidak pernah kita jeda gitu kan, karena telurnya tidak bersamaan. Oke ya Pak ya, itu ya jawaban dari saya. Kemudian
Pertanyaan berikutnya dari Mas Gunawan ya, Mas Gunawan yang ada di Purwokerto ya. Ya, ini menanyakan tentang harga jual ikan gabus. Harga jual ikan gabus kok di sini pedagang belinya murah ya Pak ya. Ada yang membeli 35.000, ada yang membeli cuman 37.000, ada yang nawar cuma 25.000. Padahal di tempat Pak Suwandi belinya itu harga 100.000. Apakah bisa kalau misalkan saya ikut setor di tempatnya Pak Suwandi untuk ikan gabus tangkapan alam? Ya, mohon dijawab Pak Suwandi. Terima kasih. Untuk ikan gabus konsumsi dari tangkapan alam, ya kalau tiap daerah pasti beda-beda Pak. Jadi tiap daerah itu harganya beda-beda. Ada yang belinya 20, 325, 35, 40.000 gitu. Jadi tiap daerah itu membelinya beda-beda. Ya, tapi standar jual eceran biasanya ada ya antara di atas 50 sampai 70, bahkan sampai ada yang 80.000. Ya kalau Bapak mau jual setor ke sini boleh silahkan. Ikan gabus tangkapan alam pun boleh, yang penting berat minimalnya 500 gram. Ya, dalam kondisi ikan itu sehat gitu aja. Ya kalau di tempat Bapak dibeli murah-murah, ya saran saya ya jangan dijual lah, sayang ya. Kalau misalnya di sana itu 500 gram cuma dibeli 25.000, 30.000, udahlah Pak, mending ikannya dibawa ke sini. Saya akan beli dengan harga yang lebih pantas. Ya, karena bagaimanapun saya kadang merasa prihatin juga pada saat petani pembesaran ikan gabus punya ikan gabus dibeli dengan harga murah. Ya, padahal sebenarnya nilai ekonomisnya ikan gabus itu tinggi. Ya, dia beli murah, pedagang beli murah 30.000, tetapi dia jual ngecer di pasar juga sama 70-80.000 ya. Ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Pak. Jadi kalau punya ikan gabus kok ditawar 25.000, ikannya rata-rata 500 gram, udahlah bawa sini aja. Saya beli dengan harga yang lebih baik. Ya, karena layak ikan gabus itu dihargai lebih tinggi. Karena memang manfaatnya, kemudian kandungan albumin yang memang mempunyai nilai lebih dibanding ikan yang lain. Dimana ikan yang lain hanya dikonsumsi, kemudian ikan gabus dia bisa digunakan untuk membantu proses penyembuhan luka ya dalam pasca operasi. Oke Pak, berikut pertanyaan lanjutannya dari Rudi ya, Rudi yang ada di Solo ya. Salam sukses Pak Suwandi, mohon saya boleh bertanya ya. Saya saat ini breeding ikan gabus hias jenis Kana asiatica. Saat ini saya menjual bibit ikan gabus saya itu di tempat penjual pedagang ikan hias yang memang sering datang ke tempat saya untuk mengambil hasil produksi saya. Yang ingin saya tanyakan, untuk prospek budidaya ikan gabus hias ini apakah bisa berjalan panjang Pak Suwandi? Ya, mengingat kalau memang usaha ini bisa berjalan panjang, ya, saya ingin mengembangkan lebih banyak lagi. Ya, mohon jawaban dan pencerahannya Pak Suwandi. Terima kasih. Ikan gabus hias ya, ikan gabus hias itu saya pernah breeding 10 macam jenis ikan gabus hias. Dan 16 tahun yang lalu sampai sekarang ini saya sudah mengalami siklus naik turunnya ikan gabus hias itu sudah 3 kali. Pernah tren gitu kan, hilang gitu kan. Pernah laku lagi tinggi, hilang. Sekarang naik lagi, nggak tahu ini nanti hilangnya kapan. Ya karena kan sifatnya ikan gabus hias itu hanya untuk apa ya? Untuk hobi saja, bukan untuk dikonsumsi. Jadi kalau misalkan ada orang beli satu taruh di akuarium, ya sudah. Kan nggak mungkin di akuarium ditaruh bibit ikan gabus asiatica itu jumlahnya sampai 1.000 kan nggak mungkin juga. Ya. Jadi memang kalau bicara prospek mungkin saat ini kalau saya lihat pengalaman saya yang dulu, saat ini memang dia trennya baru di jenis-jenis tertentu yang memang kadang dibuat kontes. Ya kontes pun tidak semuanya menjadi juara kan. Ya itu hanya kalau kontes saya pikir hanya menaikkan pamor saja jenis tertentu. Dan memang
ada orang-orang tertentu yang ingin menaikkan satu jenis jenis ikan gabus cana yang mana gitu kan, di mana dia punya banyak. Ya, suatu saat tren itu naik kemudian jadi juara, ikan itu diburu banyak orang dengan harga tinggi lah, dia keluarkan ikan itu untuk dijual. Ya, jadi dan biasanya mereka jual ikan-ikan yang memang produktif tinggi ya, misalnya ikan gabus jenis tertentu, dia tidak jual betinanya. Kalau misalnya itu jual jantannya saja, karena khawatir nanti terjadi kompetitor di pasaran akan meledak karena banyak orang produksi. Jadi kalau bicara prospek, saya tidak bisa mengatakan ini prospek atau tidak. Yang jelas Mas bisa menilai sendiri. Kalau orang makan ikan itu dimakan dengan ikan dilihat itu cepat habis mana. Ya kan, kalau ikan habis dipotong besok piara lagi. Ya, dan orang makan jumlahnya lebih banyak daripada orang melihat kan gitu. Ya, lihat di akuarium cuma satu, udah dilihatin pagi siang sore udah itu. Kalau dimakan beli 1000 ekor, besok panen jual dapat 1 kuintal, jual selesai besok piara lagi. Jadi potensi untuk repeat ordernya lebih tinggi yang dikonsumsi. Oke ya, sukses semuanya. Tetap channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.